Salah satu yang membuat pasar hari pertama setelah kenaikan Fed itu positif adalah memang selama ini kan Fed dianggap agak lambat dalam merespons ataupun mengantisipasi inflasi ke depan. Jadi begitu ada kenaikan sebesar 75 basis kemarin dari 1 menjadi 1,75, reaksi awalnya adalah positif, tapi kemudian hari berikutnya negatif lagi pasar karena biasanya memang perlu antara 1 hari sampai 1 minggu bagi pasar untuk mencerna kebijakan bank-bank sentral di dunia itu apakah kebijakan yang diambil mampu mengendalikan ataupun bisa mengendalikan inflasi ke depan atau tidak. Saya rasa kalau narasi dari pasar sih ke depan sampai akhir tahun masih ada kemungkinan Fed menaikkan tingkat bunga sampai dengan 3%, jadi nanti Juli kemudian berikutnya mungkin ada beberapa kali kenaikan. Jadi Oke. efek sementaranya adalah pasar akan tetap fluktuatif untuk mencerna itu, Bram. Oke, pasar akan tetap fluktuatif untuk mencerna dari fenomena yang terjadi ataupun kenaikan inflasi dari Amerika Serikat ini. Tapi kalau kita bicara sebagai peluangnya begitu ya, kalau misalnya dari Samuel Asset Management menangkap peluangnya atau peluang penguatan ini seperti apa sih, Pak Agus? Biasanya bahkan sejak akhir tahun lalu memang inflasi adalah salah satu kenyataan yang akan kita hadapi dalam tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Para fund manager termasuk kami tentunya menambah bobot portofolio kami di dalam sektor-sektor dan saham-saham yang diuntungkan dengan adanya inflasi atau kita sebut sebagai inflation play. Salah satunya memang adalah sektor energi dan komoditas. Sebagaimana yang kita ketahui, faktor utama dari kenaikan inflasi itu adalah kenaikan harga-harga energi dan komoditas yang sebelumnya mungkin agak kurang diantisipasi oleh bank sentral. Tapi setelah 2 tahun pandemi rupanya minat atau demand terhadap produk sektor ini meningkat sejalan dengan dibukanya ekonomi yang lebih cepat gitu. Kalau kita lihat juga mobilitas masyarakat juga lebih tinggi. Jadi di tengah ketimpangan antara supply dan demand dari komoditas itu sendiri yang secara struktural mungkin perlu waktu untuk diselesaikan, tiba-tiba ada recovery ekonomi yang lebih cepat sehingga inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga energi dan komoditas itu tidak bisa dihindari gitu Pak Bram. Oke, baik. Pak Agus, tapi apabila mengamati begitu ya dari kondisi global yang ada, apakah memang investor juga masih harus mewaspadai kenaikan suku bunga ke depannya? Sebab kalau kita perhatikan statement begitu ya dari The Fed juga memberikan sinyal akan ada kenaikan lanjutan terkait suku bunga acuan di bulan berikutnya. Bagaimana Pak Agus? Saya rasa memang demikian, inflasi tidak akan cepat terkendali gitu ya, dan tingkat bunga arahnya memang ke depan tetap naik. Dengan kata lain bahwa era suku bunga rendah kelihatannya berakhir. Jadi semua sektor yang dipengaruhi oleh kenaikan bunga karena inflasi juga harus diracik ulang. Tentunya ada di tengah semua kondisi pasar itu selalu ada sektor-sektor yang diuntungkan dan sektor-sektor yang katakanlah kurang beruntung gitu dan cenderung dihindari oleh para investor. Sampai dengan akhir tahun dan bahkan tahun depan tren kenaikan bunga masih berlangsung di seluruh bank sentral di dunia dan kemungkinan juga akan direspons oleh Bank Indonesia di dalam rapat berikutnya, Bram.